ketika pasien tak bisa bersuara, moral distres dan citra diri perawat dalam konflik keputusan intraoperatif. Halo, perkenalkan nama saya Rizi Asriani Nurkolbi. Saya akan membahas etiket dan isu dalam keperawatan. Ruang operasi bukan hanya tempat tindakan medis berlangsung, tetapi arena di mana ilmu, etika, dan kemanusiaan diuji. Kasus yang akan saya bahas saat ini bukan sekedar tentang prosedur, melainkan tentang bagaimana keputusan diambil saat nyawa, harapan, dan nilai moral bertemu dalam satu waktu yang genting. Dilatar belakangi praktek klinis khususnya di kamar operasi. Keputusan medis tidak selalu dapat diprediksi sebelumnya. Temuan intraoperatif seringkali mengungkap fakta patologis yang lebih kompleks dari diagnosa awal. Sehingga tim medis perlu memodifikasi tindakan bedah. Pasien dalam keadaan tidak sadar karena anestesi umum, sehingga ia tidak dapat memberikan keputusan. Di Indonesia, ketika pasien tidak dapat memberikan keputusan, seringkali keluarga menjadi pilihan untuk dapat memberikan keputusannya terhadap pasien. Di sini saya akan menerangkan contoh kasus dan analisanya. Seorang pasien sedang menjalani operasi SO akibat tumor ovarium jinak. Pada pengkajian perioperatif oleh perawat bedah, pasien mengatakan masih ingin memiliki anak kedua. Operasi pun berlangsung, namun tim bedah menemukan massa telah menginvasi korpus uteri. Tim menyimpulkan mengangkat tumor saja akan merusak struktur rahim. Jadi, pilihan terbaik medis adalah dengan histerektomi total. Karena pasien dalam keadaan anestesi umum dan tidak dapat memberikan persetujuan tertulis, sehingga dokter memberikan informed consent kepada suaminya untuk tindakan tambahan ini. Di situasi genting antara waktu, otonomi pasien, serta keputusan keluarga menjadi dilema etis dan moral distres bagi perawat. Dalam analisa kasus berdasarkan prinsip bioetik, ada otonomi, maleficent, non-maleficent, fidelity, and veracity. Analisa berdasarkan prinsip bioetika. Otonomi tidak terpenuhi karena pasien tidak sadar. Beneficent, dokter memilih mengangkat rahim demi keselamatan. Non-maleficent, jika rahim tidak diangkat, resiko menginvasi meningkat. Fidelity dan veracity, pasien belum tahu keputusan yang diambil keluarga. Konflik intraoperatif ini memicu moral distres yang nantinya bisa mengganggu citra diri perawat, juga berpotensi mengurangi kualitas asuhan dan kesejahteraan profesional. Mari kita bahas dampaknya. Dampak etika bagi perawat. Otonomi. Perawat menyadari pentingnya menghormati otonomi pasien, tetapi situasi intraoperatif membuatnya tidak mungkin. Beneficent dan non-maleficent. Perawat berada di posisi sulit antara menjaga keselamatan pasien dan menghormati haknya. Veracity and fidelity. Perawat menghadapi konflik antara kejujuran kepada pasien dan loyalitas terhadap keputusan tim medis dan keluarga. Karena hal ini bisa saja berdampak kepada kerugian psikis, sosial, spiritual, serta fisik pasien. Dampak moral distres. Perawat merasa gagal sebagai advokat yang menyuarakan keinginan pasien. Dampaknya bisa menurunnya kualitas pelayanan, penurunan kolaborasi dan komunikasi, risiko burnout, serta kehilangan kepercayaan diri profesional sebagai perawat. Dampak citra diri. Ujian terhadap integritas profesional, citra terhadap pelindung hak pasien, konsistensi antara nilai pribadi dan profesi, reputasi di mata tim medis dan masyarakat, serta dampak pada harga diri profesional. Inilah model penyelesaiannya. Model penyelesaian dilema etik menurut Caretta and Chisholm. 1. Mengidentifikasi masalah etika. 2. Mengumpulkan fakta yang relevan.
3. Mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat. 4. Menentukan nilai dan prinsip etika yang bertentangan. 5. Menentukan tindakan etis. 6. Menjustifikasi keputusan. 7. Evaluasi tindakan dan refleksi moral. Peran perawat kamar operasi dalam perspektif etika dan moral. 1. Advokat untuk pasien. 2. Fasilitator komunikasi yang etis. 3. Menjaga prinsip beneficent dan non-maleficent. 4. Menghargai otonomi melalui surrogate decision maker. 5. Mengelola konflik moral pribadi. 6. Dokumentasi etis dan legal. Lalu, bagaimanakah upaya mengatasi moral distress dan citra diri perawat dalam keputusan intraoperatif? Upaya tingkat individu, refleksi etis dan jurnal moral, penguatan literasi etika, mengembangkan keterampilan komunikasi etis. 2. Upaya tingkat profesional, sosialisasi dan penerapan kode etik, pelatihan tentang advanced care planning dan informed consent dinamis, serta pembentukan komunitas dukungan etis. 3. Upaya tingkat institusional, menerapkan proses informed consent yang lebih komprehensif, pembentukan tim etik klinis yang responsif 24 jam, membangun budaya keselamatan moral atau moral safety culture, dan program debriefing pasca insiden. Relevansi dengan pemulihan citra diri perawat. Upaya-upaya tersebut tidak hanya mengurangi moral distress, tetapi juga memulihkan citra diri perawat sebagai profesional yang berwibawa secara moral, bukan sekedar teknis. Advokat yang didengar bukan hanya penonton pasif, manusia yang utuh yang boleh merasakan konflik, tapi memiliki ruang untuk tumbuh. Dalam situasi kritis seperti keputusan yang diambil oleh keluarga, citra diri perawat tidak hanya tercermin dari keterampilan teknisnya, tapi lebih dalam pada kemampuan menjunjung nilai kemanusiaan, menjaga otonomi pasien secara tidak langsung, serta menjadi jembatan etis antara tim medis dan keluarga. Moral distress bukanlah kegagalan bagi perawat, melainkan suatu panggilan untuk sistem yang lebih baik. Sekian pemaparan dari saya, berikut adalah referensinya. Etika adalah cahaya profesi keperawatan, menuntun perawat dalam dilema dan harapan, bukan sekedar aturan, melainkan hati nurani yang hidup di setiap tindakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.